Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan Habib dan mohon maaf kepada jamaah yang pagi hari ini pertanyaannya belum terbaca karena keterbatasan waktu. Insya Allah kami akan menjawab lewat WA. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut hukum Islam ada seorang ahli waris tidak setuju dengan wasiat harta si mayit? Apakah wasiat itu tetap dilaksanakan atau dibagi berdasarkan kesepakatan? Karena ahli waris ada 3 orang. Yang kedua, bagaimana bila ahli waris tidak mau menerima hak warisannya? Karena dia tahu bahwa si mayit mempunyai hutang lebih banyak daripada peninggalannya. Apakah ahli waris tersebut harus membayar hutang? Ya, dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah timbul karena ketidaktahuan kita dengan apa yang harus kita laksanakan terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Bagaimana pada pesan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, sudah dijelaskan bahwasanya ada 5 hak yang terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. 5 hak itu harus dilaksanakan secara tertib kalau hartanya sedikit, secara tertib sunnah dan tidak wajib kalau hartanya itu banyak. Apa itu 5 hak itu? Hak yang pertama adalah setiap hak yang terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit harus dilaksanakan kalau memang hak itu ada nyata di dalam harta yang ditinggalkan mayit. Misalnya apa? Misalnya harta yang ditinggalkan mayit itu adalah bukan hartanya dia atau baru dipinjam daripada orang. Berarti hartanya masih ada, belum digunakan, masih ada. Berarti kan masih terkait sama orang itu. Kita kembalikan. Itu haknya dia langsung kita kembalikan. Nggak perlu kita masuk ke tahap yang kedua, ketiga, sampai kelima itu. Begitu pula, ketika meninggal, harta warisnya berupa sapi, kambing, ataupun harta, tapi tidak dilaksanakan zakatnya, belum dilaksanakan. Tapi hartanya ada di situ. Nah, jadi kambingnya ada, masih sapinya ada. Maka itu nggak boleh kita pindah kepada hak yang kedua kecuali setelah keluarkan dulu. Sapinya, kambingnya, zakatnya itu. Begitu pula kalau harta yang jelas oleh si mayit disisihkan, ini harta zakatku untuk tahun ini belum dibagikan, meninggal dunia, berarti sudah ada kan? Itu harus dilaksanakan dulu, itu hak pertama. Harus dilaksanakan. Begitu pula kalau seumpama ada sebuah harta yang kita anggunkan atau kita gadaikan, nah, maka nggak boleh kita apa-apakan harta tersebut kecuali sampai yang terkait dengan itu kita bereskan dulu. Nah, baru kemudian kita itu kembali kepada tahap yang kedua dan seterusnya. Jadi misalnya Pak, di antara harta waris yang ditinggalkan berupa rumah, tapi rumah itu terkait dengan hutang yang digadaikan oleh si mayit ini. Maka rumah itu jangan diapa-apain. Bayar dulu hutangnya dulu, baru kemudian rumah itu bisa kita garap dan kita terapkan di 5 hal tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya penguburan mayit dan seputarnya. Memandikan mayit, kafannya, kapasnya, minyak-minyaknya, semua itu diambil daripada hartanya si mayit. Supaya jangan lagi nanti ada sebuah pelecehan dan penghinaan kepada seorang mayit. Kenapa kadang-kadang, mohon maaf, jadi ada anak-anak yang kurang ajar itu kepada si mayit. Ya. Ketika dia itu saat-saat terakhir, dia harus merawat si mayit, ayahnya, tidak ayahnya atau ibunya itu, justru kadang-kadang timbul yang namanya, wah ini jangan, kenapa ini kemahalan dan sebagainya. Jadi hati-hati. Ya. Oleh karenanya di sini dikatakan bahwasanya harta yang digunakan untuk biaya penguburan mayit tidak diambil dari harta ahli waris, tapi di hartanya sendiri. Bukan hartanya ahli waris, bukan hartanya dia sendiri. Tentunya diambil dengan cara yang ma'ruf. Artinya ma'ruf itu sesuai dengan keadaannya. Kalau dia itu keadaannya termasuk orang kaya, berarti diambil biaya penguburan keadaan seperti keadaan orang kaya. Kalau dia itu sederhana, sederhana. Kalau dia itu miskin, miskin. Selebihnya itu haknya si ahli waris. Itu diambil daripada hartanya. Kecuali satu orang. Kalau dia meninggal dunia,
maka bukan diambil daripada hartanya, tapi diambil daripada harta orang lain. Siapa dia? Istri. Kalau istri meninggal, maka tidak diambil daripada harta warisnya, tapi diambil daripada hartanya suami. Walaupun daripada harta suami yang akan diambil nanti dari harta waris yang akan didapatkan daripada istrinya. Tapi itu kewajiban seorang suami terhadap istri. Jadi di antara kewajiban seorang suami terhadap istri, nafkahnya setiap hari, setiap malam. Kalau dia meninggal pada saat itu, asalkan dia itu termasuk yang masih solihah, bukan nasizah, bukan durhaka, maka di antara kewajiban seorang suami, tatkala dia meninggal, dia menyiapkan biaya penguburannya. Tapi di sini yang diwajib disiapkan untuk disisihkan daripada harta waris, biaya penguburan. Mulai biaya pemandian, biaya kafan, biaya kubur kalau kita beli, kadang-kadang di tempat-tempat tertentu kita beli, seperti Jakarta dijual, di Kalimantan Selatan itu dijual, jadi satu alka itu kadang-kadang 12,5 juta, itu diambil dari situ, diambil daripada harta yang ditinggalkan mayit. Nah, kalau sudah tidak meninggalkan harta bagaimana? Kewajiban menyiapkan biaya penguburan itu diambil daripada orang yang wajib menafkahinya ketika dia hidup. Kalau dia nggak punya juga, maka diambil daripada wakaf yang disediakan untuk pembiayaan tersebut. Nggak ada wakaf yang disediakan, diambil daripada mayasirul muslimin. Di RT itu, di kampung itu, di desa itu, yang mampu berapa orang? Oh, 10 orang. Berarti berapa biaya penguburan? Kira-kira semuanya 2,5 juta dibagi orang 10. Berarti setiap masing-masing kaum muslim yang mampu di situ berarti 250.000. Nah, jadi seperti itu kewajiban. Nah, kemudian kalau seumpama itu sudah beres, kita pindah kepada hak ketiga. Apa itu? Hutang. Dan perlu diingat, hutang kepada manusia setelah dia meninggal tidak diutamakan, tidak dikedepankan daripada hutang kepada Allah. Artinya apa? Hutang kepada Allah harus dikedepankan. Jadi kalau seumpama hartanya itu sedikit, hanya cukup untuk bayar salah satu daripada hutang kepada Allah berupa apa? Zakat belum pernah dibayarkan, atau haji badal dia belum terlaksana. Maka kalau seumpama ada uang cuma 10 juta misalnya, 10 juta bisa buat haji badal, bisa juga buat bayar hutangnya pada manusia. Maka kalau dia sudah meninggal, didahulukan hutang kepada Allah. Lalu kita masih hidup sekarang ini, hutang kepada manusia lebih diutamakan daripada hutang kepada Allah. Tapi kalau sudah meninggal, hutang kepada Allah lebih diutamakan. Kalau seumpama tidak mampu digunakan untuk membayar hutang karena hartanya terbatas, sedangkan yang menghutangnya banyak, bagaimana cara membagikannya? Dibagikan secara persentase. Bukan dibagikan, oh ini yang duluan, berarti dia yang benar, tidak. Tapi begitu dia meninggal, hutangnya lama, hutang yang baru sama derajatnya. Tinggal kita lihat persentasenya berapa. Misalnya ada satu yang mengutangi 100 juta, ada lagi satu yang mengutangi 50 juta, ada lagi satu mengutangi 25 juta, satu lagi 25 juta. Berarti yang mengutangi 100 juta kita berikan 50% dari uang yang ada. Sementara yang tiga yang lainnya itu kita berikan 12% setengahnya. Dan begitu seterusnya. Yang 50 juta berarti seperempatnya. Jadi seperti itu, caranya begitu. Sisanya bagaimana? Sisanya nanti minta pada mahsyar. Nggak boleh diambil daripada harta ahli waris, nggak boleh. Harta waris harus habis untuk bayar hutang. Kalau sampai sini ternyata untuk bayar hutang sudah nggak ada lagi, habis sudah, berarti nggak lanjut ke hak yang keempat maupun kelima. Tapi kalau masih ada sisanya, pindah keempat. Apa keempat? Wasiat mayit. Wasiat itu harus dilaksanakan dan itu sisa-sisa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man mata bila wasiatin mata wariban. Barang siapa yang meninggal tanpa wasiat, dia mati dalam keadaan asing hidupnya. Dalam barzah itu seperti orang asing. Nah, oleh karenanya banyak yang menyalahi atau memahami salah pemahaman hadis ini. Gagal paham dia. Disangkanya orang kalau meninggal harus wasiat. Bukan cuma wasiat. Seperti saya pernah membawakan hadis ini, maka kemudian anak-anaknya, alhamdulillah Bib, saya punya suami, saya punya ayah, waktu mau meninggal, sempat wasiat Bib. Apa wasiatnya, saya tanya. Ibu saya katanya nggak boleh kawin lagi Bib. Kemudian anak-anak suruh akur semuanya, bukan itu wasiatnya, bukan. Jadi wasiatnya itu adalah wasiat dengan sebagian hartanya. Jadi ketika kita hidup sekarang ini, kita punya harta berapa saja, mau diapakan saja oleh kita bisa. Semua harta saya berikan pondok. Semua harta saya berikan kepada masjid. Itu sah. Tapi ketika kita sakaratul maut, ketika kita sakit dan berujung dengan kematian, bersambung dengan kematian sakit itu, maka tidak sah semua transaksi yang kita laksanakan kecuali sepertiganya saja.
Oleh karena itu maka kita lihat kalau wasiatnya itu sepertiga daripada harta atau kurang dari sepertiga harus dilaksanakan, nggak boleh dicegah oleh si ahli waris. Dan wasiat itu harus untuk orang lain selain ahli waris. Kalau termasuk ahli waris yang dapat wasiatnya, maka tidak sah wasiatnya kecuali kalau seumpama seluruh ahli waris menyepakatinya, mengizinkannya baru dilaksanakan. Yang tidak mengizinkan tidak dilaksanakan kembalikan secara sempurna. Baru kalau seumpama yang keempat mayit wasiat enggak, berarti baru kita pindah ke lima. Lima apa? Baru kita bagikan harta warisnya itu. Dan perlu diingat di sini pembagian harta waris ketika meninggal si mayit jangan pernah lebih dari 3 hari. Banyak di antara kita enggak enak lah, masa kita baru 3 hari ngomong masalah waris, wajib hukumnya. Wajib. Jadi enggak enak, ibu masih ada, ini masih ada, enggak boleh, harus dituntaskan walaupun secara persentase. Jadi artinya apa? Ini yang meninggalkan ini semua aset, kumpulkan semuanya. Kalau nggak ngerti datang kepada para orang alim. Dan nggak ada orang alim itu memberikan sebuah syarat kalau mau saya yang bagikan, kamu harus berikan saya 10%-nya, 5%-nya, nggak ada gitu. Harus itu. Kenapa? Karena kalau kita termakan Rp1.000 saja, bahkan Rp1.500 saja, atau bahkan Rp25 saja daripada bagiannya orang lain, kita akan menanggungnya kelak di akhirat. Hati-hati, apalagi masih ada ahli waris yang yatim piatu. Kalau kita kemakan walaupun cuma Rp1.000, termasuk dosa besar yang 7. Hati-hati. Makanya jadi jangan biarkan 3 hari harus sudah beres. Jangan bilang nggak enak, nggak ada nggak enak. Masalah uang nggak ada nggak enak. Iya sekarang mereka seakan-akan diam-diam itu bukan karena apa? Nggak enak kalau kita mulai. Siapa yang mau mulai? Saya nggak enak padahal saya perlu. Tapi saya mau mulai saya nggak enak. Nah itu nggak enak. Dari setan itu. Harus jelaskan. Sebelum 3 hari harus terlaksana sudah selesai beres sudah. Jadi ini ada istri 1/8 karena ada anak. Anak ada 3 berarti sisanya dibagi 3. Nah, jadi kamu dapat sekian persennya, kamu dapat sekian persennya, sudah selesai. Nanti kita lihat berapa persen daripada semua harta waris yang aset yang ditinggalkan. Gitu caranya. Jadi tidak harus langsung dibagikan pada waktu dia, tapi yang penting masing-masing tahu, anak dapat 1/3, anak dapat 1/8-nya, anak dapat 1/4-nya. Nah, jadi secara persentase dia ketahui, itu berarti nggak dosa, mayit nggak diazab. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, nanti kita bicara masalah harta waris kalau sudah ibu meninggal, apakah perlu nanti anaknya itu minta pada Allah Ta'ala supaya cepat meninggalnya ibunya, biar dapat warisan cepat? Nggak dianjurkan yang semacam itu, tidak. Begitu meninggal harus kita tahu dan harus kita bagikan. Karena ini bukan haknya waris lagi, bukan haknya mayit lagi, tapi haknya ahli waris itu semuanya. Nah itulah makanya jadi 2 pertanyaan itu sudah dijawabkan kalau kita sudah tahu dengan 5 hak tadi.